Shalom saudara, tahun 2019 Global Peace Index mengeluarkan data tentang negara-negara paling tidak aman di dunia. Nah, menurut saudara, negara apa yang paling tidak aman dan berbahaya untuk ditinggali? Dari data tersebut saudara dikatakan bahwa Afghanistan adalah nomor 1 negara paling tidak aman di dunia. Dan dalam beberapa hari ini kita mendengar tentang nasib daripada negara tersebut ya. Taliban menguasai dan mengambil alih sehingga puluhan ribu penduduknya melarikan diri dan berusaha untuk meninggalkan negara tersebut karena mereka takut terhadap ancaman bahaya yang sudah ada di depan mata mereka. Nah saudara, zaman sekarang kita cukup sering membaca berita atau menerima pemberitahuan tentang orang hilang atau missing persons. Ya, belum lagi kisah-kisah mengerikan lain, misalnya pembunuhan, perampokan, penjualan manusia, penculikan, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah-sekolah zaman sekarang ini, guru dan juga orang tua banyak yang sudah mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil dengan memberitahukan kepada mereka supaya jangan percaya kepada orang yang mereka tidak kenal. Jangan bicara dengan orang asing. Bahkan saudara, ketika kita berada di rumah kita sendiri, walaupun dengan gerbang yang begitu tinggi, kunci begitu banyak, bahkan mungkin ada security, ada CCTV di mana-mana. Namun, apakah kita bisa tetap aman? Adakah tempat di mana kita bisa pergi dan mendapatkan keamanan di dalam dunia ini? Kemanakah saudara pergi mencari rasa aman? Amsal 18 ayat yang ke-10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah saudara, apakah artinya nama Tuhan di sini? Nah ketika Alkitab menggunakan istilah nama Tuhan, itu berarti mengacu kepada pribadi Allah sendiri yang menyatakan diri kepada kita di dalam Alkitab. Dirinya dengan segala karakternya yang dia nyatakan kepada kita. Dia adalah pribadi yang mulia, tidak berubah, suci, kekal, baik, adil, maha pengampun, pencipta, dan sekian banyak karakter lainnya. Nama Tuhan juga menyangkut semua hal tentang kuasanya, hikmatnya, kasihnya, rencana kekalnya, dan lain sebagainya. Jadi saudara, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nah di zaman dulu, orang biasanya membangun menara untuk menjadi tempat bertahan dan berlindung dari musuh. Menara yang dibangun tersebut, saudara, biasanya terbuat dari batu yang kuat dan kokoh. Hampir tidak bisa ditembus dan ketika musuh atau bajak laut datang dari laut, mereka akan bersembunyi di menara tersebut dan musuh tidak bisa masuk apalagi mengalahkan mereka. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dia adalah benteng, tempat berteduh dan berlindung yang teguh, serta tempat aman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini, saudara. Misalnya, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Atau misalnya saudara di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, mengapa Allah membela dan melindungi mereka yang percaya kepadanya? Alkitab memberikan kita beberapa alasannya. Misalnya di dalam Lukas 12 ayat 32. Karena kita adalah kawanan kecil miliknya. Dia adalah gembala kita. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan apalagi menelantarkan domba-domba miliknya. Atau Tuhan akan menjadi tempat aman kita karena dia mengasihi umatnya, mengasihi kita dengan kasih setia yang tidak berkesudahan. Hal berikutnya saudara yang dituliskan oleh Amsal di sini adalah
orang benar berlari kepadanya. Nah, jika seorang anak kecil berada dalam bahaya, maka secara insting atau secara otomatis dia akan berlari mencari tempat berlindung kepada mamanya atau kepada orang tuanya atau saudaranya atau orang dewasa yang dia kenal dengan baik. Nah, demikian juga seharusnya semua orang percaya. Ketika di dalam bahaya, dia seharusnya berlari kepada Tuhan, tempat perlindungannya. Ketika berada di dalam ketakutan yang besar menghadapi Esau, setelah 20 tahun perpisahan mereka, Yakub yang malam itu sendirian di dalam ketakutannya, dia datang kepada Allah, menaranya yang kuat. Dan Kejadian 32 menceritakan kepada kita bahwa malam itu dia bergumul bersama dengan Allah dan menang. Demikian juga dengan Paulus, saudara. Di dalam perjalanan berlayar menuju Roma, kapal mereka kandas dan terombang-ambing di tengah laut selama 14 hari lamanya. Dikatakan sampai matahari dan bintang tidak kelihatan dan angin badai mengancam mereka. Mereka sudah membuang semua muatan kapal ke laut, namun kapal mereka tetap terombang-ambing, tidak jelas di lautan. Nah, di dalam pengalaman yang begitu menakutkan itu, orang-orang yang berada di kapal menjadi putus harap. Namun Paulus datang kepada Allah dan dia berkata kepada mereka yang berada di kapal itu, "Jangan takut, tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Dan Kisah Para Rasul 27 mengisahkan kepada kita Paulus dan seluruh penumpang kapal itu pada akhirnya selamat. Nah, saudara, saya pernah membaca sebuah kalimat dan saya lupa ya siapa yang mengatakannya, yang berkata demikian. Di tempat yang paling aman sekalipun, jikalau bukan di tangan Allah, akan menjadi tempat yang berbahaya. Ketika kita dalam ketakutan, di dalam pergumulan yang berat, ketika kekhawatiran menyerang hidup kita, mari datang kepada Allah, menara kita yang kuat. Sebab sesungguhnya dari Dialah kita mendapatkan rasa aman dan pertolongan yang kita butuhkan. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin.